Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Anggota muhtaromin, wabil khusus Sepuh Bapak Kiai Nur Salim, mugi-mugi tetap sehat yang saya hormati seluruh pimpinan pusat Rifa'iyah yang hadir pada kesempatan ini. Kebetulan banyak yang berhalangan dalam perjalanan. Sudah saya tunggu Wakil Ketua Umum Imam Ghazali dari Karawang, kemudian dari Dewan Suro Bapak Kiai Muhammad Sudarji juga terlambat hadir, sehingga beliau-beliau ini kembali ke masing-masing karena melihat undangan jam 8 sebetulnya. Yang saya hormati para undangan, lebih khusus yang mewakili pemerintah Kabupaten Pekalongan dari Kesral. Kalau ormas itu biasanya kalau ke Pemda ya ke Kesral ya. Begitu. Biasanya jalur apa-apa ya. Yang saya banggakan pimpinan daerah Rifa'iyah Kabupaten Pekalongan, mulai dari ketua, wakil ketua dan seterusnya yang pada hari ini saya lihat hadir semua. Pengurus plenum, saya sangat bangga sebagai ketua umum pimpinan pusat Rifa'iyah. Hadirin, ada wal hadirat ada ya? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pelantikan PD Rifa'iyah Kabupaten Pekalongan sudah sangat terlambat. Waktu musda dihadiri oleh pemerintah daerah waktu itu ya, bulan Maret akhir. Dan ini persoalannya adalah proses demokrasi. Proses demokrasi, sehingga semua orang dari warga Rifa'iyah mempunyai kebebasan untuk memilih dan untuk menentukan sesuai dengan keinginan masing-masing. Biasanya ada dua cara. Di Rifa'iyah itu tradisi awalnya formatur, syuro, wa amruhum syuro. Syuro dengan demokrasi sangat berbeda dan mendasar. Kalau demokrasi itu one man, one vote, satu orang punya suara sama, tukang beca dengan profesor suaranya sama, satu. Dan penentuan itu dari jumlah. Jadi pemenangnya adalah yang memperoleh jumlah yang banyak. Dan kebenaran itu ditentukan oleh kebanyakan itu. Seandainya ada 100 orang masuk ke dalam masjid ini, kemudian 90 orang mengatakan bahwa masjid ini berwarna merah. Hanya 10 orang saja yang bilang tidak merah. Itu pasti kebenaran bahwa masjid adalah merah. Demokrasi itu lahir di Yunani 5 abad sebelum Masehi.
berasal dari kata demos, kratos. Demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Jadi artinya demokrasi itu pemerintahan di tangan rakyat. Sebagai antitesis, sebagai nakid, sebagai lawan dari pemerintahan monarki kerajaan yang zalim saat itu. Dulu itu kebenaran itu apa kata raja saja. Karena raja dianggap sebagai wakil Tuhan. Tuhan dalam hal ini dewa, bukan pangeran. Allah bukan. Tuhan di sini dewa. Para hadirin rahimakumullah. Presiden Amerika Abraham Lincoln itu suka menyebut-sebut dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu demokrasi. Ciri-cirinya ada undang-undang, ada pilihan, dan sebagainya. Dalam Islam, demokrasi itu masih sangat dini. Yang lain-lain belum usung demokrasi, Islam sudah memulainya. Waktu Rasulullah wafat meninggal dunia, itu banyak orang percaya dan tidak percaya. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Malah Umar bin Khattab marah-marah, ngamuk-ngamuk. Tidak percaya bahwa Rasul meninggal itu, wafat itu tidak percaya. Begitu. Jadi antara percaya dan tidak percaya. Ini masalahnya karena sangat mencintai beliau dan sangat tidak mengharapkan bahwa beliau itu meninggalkan umatnya, meninggalkan para sahabat. Dan kemudian para sahabat pada waktu Rasul wafat itu ada tiga kelompok, maksudnya 3 titik. Ada yang konsentrasi di rumah duka. Itu dari kalangan keluarga saya baca. Ini Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah banyak meriwayatkan hadis mengenai peristiwa demokrasi awal. Karena dari kalangan keluarga Sayyidina Ali berada di rumah duka bersama dengan Zubair bin Awam. Tapi saya tidak membaca dalam beberapa buku tarikh itu Utsman bin Affan. Karena beliau adalah menantu Nabi, mungkin ada di situ. Tapi tidak disebutkan dalam hadis. Sementara Umar dan Abu Bakar beserta Muhajirin kumpul di rumah Abu Bakar. Kemudian orang-orang Ansor kumpul di Saqifah Bani Sa'idah. Artinya sebuah kantor lah, bangsa dekat rumah Bani Sa'idah itu suku ya, suku. Jadi ada sebuah suku di sana Bani Sa'idah. Kemudian ada tempat pertemuan. Jadi orang-orang Ansor kumpul di situ. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati. Kalau Ali bin Abi Thalib itu sebetulnya sedang konsentrasi untuk mengurus jenazah. Kemudian tokoh-tokoh utama itu dari kaum Muhajirin Abu Bakar dan Umar. Dari Ansor Sa'ad bin Ubadah. Pada saat itu sedang sakit. Dan kemudian tokoh berikutnya Ubaidah bin Jarrah, Ibnul Jarrah. Itu tokoh. Jadi ada yang kumpul di rumah duka mengurus masalah Rasul wafat, dimakamkan di mana? Apakah di Mekah, tempat kelahirannya, apakah di Madinah? Dan kalau di Madinah, di mana? Sementara Muhajirin dan Ansor berpikir siapa yang mengganti kedudukan sebagai Rasul itu, khalifah. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, Umar bin Khattab mendengar bahwa di Saqifah itu ya sebuah tempat pertemuan itu
sedang berkumpul orang-orang Ansor, maka Umar bin Khattab bersama dengan Abu Bakar pada hari wafatnya Rasul itu mengajak orang-orang Muhajirin ini terus bergerak menuju kerumunan. Kalau kerumunan itu boleh ya, berkerumun ya. Dari orang-orang Ansor itu. Kemudian datang sampai di situ dan kemudian masing-masing berorasi. Baru datang dari Muhajirin ini, kemudian ke kubu Ansor. Salah seorang tokoh Ansor itu langsung berdiri. Saudara-saudara Muhajirin dari kaum Quraisy, katanya begitu. Anda semua tahu bahwa kami adalah pembela Islam yang paling utama. Kami membela Islam ketika Mekah masih kafir, gitu. Oleh karena itu Rasul meninggal, layaklah kami yang mengganti. Gitu. Ya punya alasan lah. Tapi kemudian Umar bin Khattab juga berpidato. Saudara-saudara, begitu. Orang Arab semuanya tahu bahwa Quraisy memiliki martabat yang paling tinggi dan itu diakui oleh semua bangsa. Luar biasa lagi. Dan kemudian negerinya Mekah, soalnya punya Ka'bah kan, adalah diakui sebagai tempat yang suci. Jadi mulia dari dua sisi. Sisi pertama adalah suku Quraisy, yang kedua adalah min baladil amin, dari negeri yang aman, yaitu Mekah. Situasi tidak menguntungkan masing-masing dari orasi itu. Kalau public opini, saya baca beberapa hadis bermacam-macam. Siti Aisyah mempunyai pendapat urutan. Coba urutan pengganti Rasul itu siapa? Itu kata Aisyah, Abu Bakar, kemudian siapa lagi? Umar, kemudian siapa lagi? Ubaidah bin Ibnu Jarrah. Jadi urutannya seperti itu. Kita tidak menyebut Utsman, Ali itu tidak menyebut itu. Jadi mengenai Abu Bakar dan Umar itu sudah disebut-sebut semenjak awal. Kemudian Utsman dan Ali itu di dalam perjalanan berdemokrasi. Para hadirin sekalian yang akan dihormati, pernah Umar bin Khattab ini langsung berpidato bahwa saudara-saudara, karena memang Abu Bakar yang banyak mendapat restu dan hadis banyak sekali yang menunjukkan bahwa restu Rasul itu pada Abu Bakar. Awalnya Siti Aisyah membantah, tidak setuju. Kalau zaman sekarang yang bilangnya tidak setuju, bukan membantah. Ada orang yang kalau sekarang itu mungkin kepala basnas dari sebuah suku hadir menyetorkan harta zakat. Rasul sedang sakit. Ya Rasulullah, nanti setoran kalau Anda sudah tidak ada, kepada siapa? Rasulullah jawab, ke Abu Bakar saja. Begitu. Kemudian ada seorang perempuan yang punya masalah dengan suaminya bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah. Kemudian Rasul menyelesaikan persoalan itu dan menyuruhnya, nanti kamu harus kesini lagi. Kalau sudah bilang dengan suamimu begini-begini, nanti kamu kesini lagi. Kemudian perempuan itu bertanya, seandainya nanti saya datang ke sini kemudian Anda tidak ketemu Anda, bahasanya tidak ketemu Anda, bagaimana ya Rasul? Datang saja ke Abu Bakar. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat dari Imam Muslim, dari Bukhari Muslim tentang restu Rasul kepada Abu Bakar.
Akan tetapi ketika demokrasi bertemu antara Muhajirin dan Ansor, Ali bin Abi Thalib tidak hadir di Bani Saqifah itu tidak hadir, dan ini diplesetkan begitu. Jadi artinya bahwa Ali tidak membaiat itu kekeliruan yang sangat besar. Membaca sejarah tidak jujur namanya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidak hadir itu bukan karena tidak setuju Abu Bakar, tidak setuju yang lain, bukan. Karena ada urusan sendiri. Karena sekalian yang akan dihormati, kalau pada hari ini beberapa tokoh rifahnya ini tidak hadir dalam pelantikan ini, beliau punya urusan yang lebih penting. Artinya jangan berita hoak banyak itu. Kita harus husnuzon saja. Saya membaca Syiah itu mengapa kemudian semakin menyimpang, itu yang menjadi persoalan pertama-tama dari soal politik, bukan dari soal agama. Banyak yang menganggap bahwa Ali tidak diikut sertakan dalam pemilihan karena yang hadir Abu Bakar, Umar sebagai tokoh-tokohnya, kemudian Sa'ad bin Ubadah, kemudian Ubaidah bin Jarrah, begitu. Tokoh-tokoh itu saja Ali tidak ada, tidak disertakan. Para hadis sekalian yang amat kami muliakan, itulah demokrasi. Sampai ada kalimat Umar bin Khattab mengatakan, saudara-saudara, apakah Anda tidak tahu bahwa ketika Rasul sakit, Abu Bakar yang disuruh untuk mengimami sholat, dan ini adalah sebuah isyarat imam dalam sholat dan imam yang memimpin umat. Itu dari kalangan Ansor berdiri itu, dia mengatakan na'udzubillah untuk memilih Abu Bakar. Sampai begitu keras. Nah, sekalian yang akan kami hormati, itulah demokrasi. Tapi kemudian ketika orang menyampaikan orasi-orasi, kemudian Abu Bakar dipegang tangannya oleh Umar bin Khattab, dan kemudian dengan beberapa alasan dari Umar bin Khattab tentang Rasul selalu menunjuk dan mempercayai Abu Bakar dan kelebihan Abu Bakar di sisi Rasul, sampai menyebut-nyebut orang yang bersama di gua berdua itu yang disebut oleh Allah, ini orangnya ini. Dan kemudian Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar, dan kemudian semua orang Muhajirin membaiatnya. Akhirnya orang-orang Ansor yang hadir di situ juga membaiat. Jadi akhirnya dibaiat oleh Muhajirin dan Ansor. Itu pada hari pertama. Tapi oleh tokoh-tokoh yang hadir di Saqifah Bani Sa'idah itu. Hari berikutnya kemudian kumpul banyak orang, Abu Bakar naik mimbar, dan kemudian Umar bin Khattab mendahului pidato. Saudara-saudara, kita sudah punya pemimpin. Abu Bakar ini yang bisa menghimpun dari Muhajirin dan Ansor. Gitu. Dan kemudian orang membaiat semua. Hari kedua, kemudian Ali bin Abi Thalib membaiatnya pada hari yang ketiga. Para bapak-bapak dan hadirin sekalian yang kami hormati, itulah demokrasi. Jadi akhirnya menghargai banyak orang, menghargai pendapat orang, dan kemudian pada akhirnya mengkristal pada masalah. Jadi harus yang dituju itu adalah satu tujuan. Mereka itu tujuannya satu. Cuma kadang-kadang kedengarannya tidak ini. Bahwa kami orang Batik, orang Ansor, kami adalah pembela. Pada saat makan masih kafir itu kan menyakitkan. Jadi aku ngomong itu kan belenak di rawa katanya. Ya, jadi kalimat-kalimat. Tapi akhirnya mereka dan kemudian pernah mengatakan
bahwa muhajirin adalah bagian dari kami. Ini memandang Pak muhajirin itu pendatang. Ya memang iya pendatang. Jadi kan gue kita sampai kalimat-kalimat itu sudah ada. Sampai kepada tawar-menawar. Kalau begitu ketika draw, minna amirun walakum amir ya Quraisy. Sudahlah kalau begitu kami punya khalifah, sampai punya khalifah sendiri. Udah ada tawar-menawar. Nahnu amir. Jadi minna amirun walakum al-wuzara. Sampai harus wazir kan, pembantu gitu. Amirnya dari kami. Tawar menawar ada lama juga ya. Lalu sekalian yang amat kami hormati, inilah demokrasi dalam Islam. Tapi akhirnya kemudian merujuk dan membela. Mulai hari pertama tokoh-tokoh muhajirin dan ansor yang dimulai oleh Umar bin Khattab dengan berbagai orasi yang bisa diterima, dan kemudian berikutnya oleh semua masyarakat, dan pada hari yang berikutnya lagi Ali bin Abi Thalib menyatakan dia kepada Allah. Sehingga masyarakat Muhajirin dan Ansor dalam kepemimpinan Abu Bakar solid dan bermartabat, solid dan bermartabat. Ini Mas Akom ini. Iya, betul itu ya. Solid dan bermartabat. Lalu sekalian yang kami hormati, kita kembali kepada seorang negarawan pada zaman klasik, ya, namanya Imam Mawardi. Imam Mawardi mengatakan bahwa ketertiban itu dilihat dari dua sisi. Yang pertama, keteraturan publik masyarakat. Yang kedua, kesalehan individu. Keduanya ini tidak bisa dipisahkan. Untuk mencapai tertib syaratnya dua, masyarakat teratur dan masing-masing orang menjadi orang benar, orang soleh. Kesalehan individu dan keteraturan publik. Menurut Imam Mawardi, keduanya tidak mungkin untuk dipisahkan. Seandainya ada orang soleh, masyarakatnya tidak teratur, maka dia tidak akan nyaman hidup di tengah-tengah masyarakat itu, atau dia akan terkontaminasi menjadi orang yang tidak teratur itu, yang tidak tertib itu. Karena apa alasannya? Alasannya dia adalah bagian, artinya individu ini bagian dari masyarakat. Dan kemudian bagaimana persyaratannya? Persyaratannya masyarakat harus dibina terus menerus agar menjadi orang-orang saleh. Di sini rahasianya bahwa sholat Jumat itu wajib, dan orang-orang yang tidak hadir dalam sholat Jumat itu diancam menjadi orang sesat. Qada'allahu ala qalbi. Dan kalau sudah hadir juga itu disuruh tertib, i'tikaf, ansitu, wasma'u, gitu. Ngomong itu dilarang. Fala yatakallamanna wa may yatakallam faqad lahu. Jadi mohon maaf, ini dari kabar Isra, masjid itu bukan tempat berkerumun, tidak, bukan. Orang ngomong saja tidak boleh, tidak ada. Berkerumun itu kan orang yang tidak mempunyai tujuan yang sama, kemudian dia ngobrol-ngobrol seperti di terminal, kemudian di bandara, kemudian ya kan, itu namanya orang berkerumun. Di masjid tidak, orang yang hadir itu harus situ, tidak berkerumun. Mas Agung,
Sadang nuduh orang. Tidak ada berkerumun itu. Karena di masjid ini harus tertib. Dan itu satu-satunya cara agar masyarakat secara individual menjadi individu-individu yang soleh. Sebab Rasul setiap berpidato khotbah mesti ittaqullah, ittaqullah. Ittaqullah itu tertib itu, artinya saleh, menjadi orang saleh. Ittaqullah, ittaqullah. Khotib kalau tidak membaca ittaqullah itu tidak sah. Ini menjadi penting karena menjadi bagian dari pembinaan umat, pembinaan masyarakat. Ittaqullah, ittaqullah, watuqati wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini pembinaan individu. Dan kemudian berikutnya, agar masyarakat menjadi tertib itu harus ada keteraturan, dan keteraturan itu harus ada aturan. Ini yang sangat penting, harus ada aturan, dan aturan itu dibuat oleh kekuasaan, kata Imam Mawardi, oleh pemerintah. Di Allah atau Rasul wa ulil amri minkum, itu baru masyarakat bisa tertib karena hidup punya peraturan sesuai dengan keteraturan. Di dalam sebuah organisasi kita semuanya paham Quran, hadis, ijma, qiyas. Sama Grifai itu dalil hanya 3 saja: Quran, hadis, qaulul ulama. Tidak pakai ijma qiyas beliau itu, karena ijma qiyas itu miliknya orang-orang mujtahid saja. Kita orang awam kalau sudah qaulul ulama nggak usah nanya-nanya yang lain. Ini Qurannya, ini hadisnya, ini qaulul ulamanya sudah selesai. Jadi qiyas itu bukan kita yang bisa mengoperasionalkan teori qiyas dan teori ijma, itu hanya mujtahid saja. Para hadirin yang amat kami muliakan, ijma awalnya ijma itu ijma sahabat, kemudian diperkecil ijma Abu Bakar wa Umar. Ijma keseluruhan umat Islam itu Imam Ahmad menolak, tidak mungkin terjadi. Kapan mereka kumpul? Jadi ijma ulama Kufah, ijma ulama Basrah, ijma begitu. Jadi ijma ulama kabeh itu tidak mungkin, kata Imam Ahmad, bukan kata saya. Nah kemudian diperkecil sekarang ini, ijma ulama rifaiyah, membuat ADART dalam muktamar, itu sudah ijma, harus dipatuhi. Itu ulil amri kan, harus dipatuhi. Membuat kesepakatan sendiri, ya harus dipatuhi. Kemudian ke bawah, ijma itu keputusan kolektif, ya, keputusan kolektif. Diperkecil, PW, perkecil lagi, PD. Hanya kebetulan kemarin itu kok bisa, kenapa bisa suaranya sama? Itu namanya ikhtilaf itu. Ya. Jadi harusnya ijma itu. Terakhir sekalian dalam kami gunakan sampai ijma ulama pimpinan cabang. Jadi keputusan tidak diambil sendiri. Rapat. Kalau mau menolak ya menolak, kalau mau menerima. Rapat dulu, rapat. Gitu. Jadi ada sebuah mekanisme organisasi yang dibangun oleh ijma muktamar. Muktamar itu ijma ulama rifaiyah kan. Anggaran dasarnya ini, anggaran makanannya ini, kemudian juknis ada semua. Namanya menggunakan mekanisme organisasi. Barulah nanti disebut masyarakat, kata Imam Mawardi, masyarakat tertib. Apabila masyarakat beraturan, artinya ada aturannya, gitu.
Artinya harus ada aturan. Para hadirin sekalian yang amat kami hormati, pada pimpinan daerah, saya sangat bangga. Ini ada Mas Hafid, dan kemudian saya lihat pimpinan daerah Kabupaten Pekalongan itu ada dari ahli di bidang organisasi, kalau sudah 2 kali kan? 2 kali masa tidak ahli administrasi. Kemudian ada kiai, kemudian ada pengusaha. Lengkap yang ada bisa ada. Polisi anak. Iya, jadi saya pikir sudah ya ini ada yang di bidang organisasi, ada yang ekonomi ada. Jadi mudah-mudahan diberkahi oleh Allah.